Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah keamanan informasi akan membahas mengenai kriptografi. Bahasan kita kriptografi saat ini ya. Terminologinya di sini kita lihat beberapa istilah ya, dari mulai pesan. Pesan itu merupakan data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya ya, pesan. Nama lainnya bisa dikatakan adalah plain text ya, atau teks yang jelas, belum ada manipulasi atau perubahan apapun ya. Jadi teks yang benar-benar itu bisa dibaca, kita baca ya, mau dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun bahasa apapun yang masih bisa terbaca. Nah, rupa pesan itu macam-macam ya, tidak hanya teks, tentunya ada gambar ya, image, ada teks, ada berupa musik, audio ya, video, tabel-tabel, database ya, daftar belanja, stro ya. Jadi bentuknya rupanya bisa bermacam-macam. Nah, pesan yang ada itu kalau tradisionalnya itu dikirim melalui pos, kurir ya, saluran telekomunikasi dan sebagainya. Atau ada data pesan yang disimpan dalam tempat penyimpanan atau storage ya, disk, flash disk, SSD, external drive, banyak cloud ya, itu tempat penyimpanannya. Kemudian pesan digital. Nah, kalau tadi pesan itu bisa berupa pesan yang memang berupa fisik ya. Kalau pesan digital artinya sudah digitalisasi. Itu lebih ke aspek multimedianya ya. Ada teks, contoh kita semua bersaudara di sini. Ada audio, berarti kelihatan ya frekuensi audionya. Ya, jadi di sini anak musik pasti sudah paham ya, udah bermain dengan frekuensi audio, bisa dikecilkan, dibesarkan dan sebagainya, manipulasi. Ada image atau gambar ya. Ini anak fotografer tentunya udah banyak jenis image ya, dari mulai RAW, JPEG, PNG ya, WP, BMP ya, GIF dan sebagainya. Banyak sekali variannya. Kemudian video. Di sini video berupa berarti gambar yang disusun secara simultan sehingga seolah-olah menjadi bergerak gitu ya. Jadi video itu adalah gabungan dari audio capture ya, secara image itu. Contohnya yang kita lakukan sekarang ini udah melakukan record ya, artinya di record ke dalam video, jadi diambil, di capture berupa video ya, multimedia. Kemudian dalam istilah kriptografi ada juga istilahnya mengenai pengirim atau sender ya, itu adalah pihak yang mengirimkan pesan. Ada juga penerima ya, itu receiver, ada pihak yang menerima pesannya. Pengirim atau penerima ini bisa orang ya, komputer, mesin to mesin dan sebagainya ya. Contohnya di sini pengirimnya Alice ya, penerimanya Bob. Si Alice mengirim pesan kepada Bob, atau saudara mengirim pesan kepada si Cinta itu ya, si Cinta penerima, saudara pengirimnya. Ternyata nggak dibalas ya, bertepuk sebelah tangan gitu. Kemudian pengirim bisa berupa komputer klien. Kita meminta request ya, kita kirim www.unsil.acid. Nah, si server itu akan merespon. Berarti server adalah pengirimnya, kita adalah penerimanya ya, kalau requestnya dibalas atau diterima itu ya. Kalau kita mengirim requestnya berarti kita pengirim, server penerimanya. Oh, dia minta unsil ACID nih, kasihkan gitu ya. Pengirim ingin pesan dapat dikirim secara aman. Ini yang menjadi permasalahan kita.
topik kita ini adalah kriptografi. Bagaimana melindungi pesan tersebut agar yang dikirim itu aman, gitu ya. Kemudian bagaimana pihak lain tidak dapat membaca atau memanipulasi pesan tersebut, gitu ya. Jadi bagaimana caranya agar aman, ya. Ini kuncinya mata kuliah di KI ini ya, kriptografi. Kemudian ada juga di sini istilahnya adalah ciphertext. Ciphertext berbeda dengan tadi plain text. Ciphertext itu adalah pesan yang telah disandikan. Artinya bukan lagi real text, real image ya, tapi pesannya sudah dimanipulasi, dimodifikasi sehingga menjadi tidak bermakna lagi. Secara kasat mata itu kalau teks berarti tidak bisa dibaca oleh kita secara langsung. Itu perlu ada lagi proses ya. Tujuannya apa? Agar pesan ini tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Ciphertext harus dapat dikembalikan menjadi plain text. Jadi dari yang tadi tidak bisa dipahami itu bisa dikembalikan menjadi plain text ya. Contoh di sini plain text-nya culik anak itu jam 11 siang. Ciphertext-nya di sini udah acak ya. T, simbol segala macam. Nah, itu artinya tidak bisa kita baca secara langsung. Contoh lain ya ini, ketika saya berjalan-jalan di pantai, bla 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 bla, kalimat ya, ciphertext-nya itu berarti sudah tidak bermakna lagi. Ya. Kemudian ada lagi istilah enkripsi, dekripsi, bukan deskripsi ya, dekripsi. Ini berbeda, dua hal yang berbeda. Pertama enkripsi, dikatakan encryption, merupakan proses menyandikan plain text menjadi ciphertext. Jadi tadi proses, kalau kita gambarkan, nah proses merubah plain text menjadi ciphertext ya, itu adalah enkripsi. Jadi di dalam proses ini ya, enkripsi, perubahan menjadi ciphertext dari plain text. Nah, kalau dekripsi, ya, description itu proses mengembalikan. Jadi di sini dikembalikan ya menjadi plain text, itu disebut dekripsi ya. Nama lainnya deciphering ya. Enciphering ini kemudian dikembalikan menjadi dekripsi gitu. Ya. Ini hal yang sederhana. Proses enkripsi. Ini kriptografi ya. Nah, ini bahasan kita. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kita lihat di sini. Plain text itu dienkripsi menjadi ciphertext sesuai gambarnya. Nah, di dalamnya bisa disisipkan kunci. Kunci ya. Kemudian untuk membukanya atau mengembalikannya itu menggunakan kunci yang sama juga. Nanti kita ulas algoritma untuk melakukan enkripsi ini. Ya. Nah, notasi matematisnya, misalkan C itu adalah ciphertext, P itu adalah plain text, maka fungsi enkripsi E memetakan P ke C. Jadi E ya, P ke C. Itu. Encrypt plain text menjadi ciphertext ya. Kalau decryptnya berarti decrypt ciphertext menjadi plain text. Itu. Maka hukum ini berlaku ya. Encrypt decrypt harus memenuhi sifat. Kalau di decrypt ya, hasil dari enkripsi plain text itu akan menghasilkan plain text ya. Encrypt plain text artinya ini adalah ciphertext ya. Di decrypt akan menghasilkan plain text seperti itu ya. Nah, sehingga kriptografi secara pengertiannya di sini berasal dari kata Yunani ya, hidden atau secret, dan writing di sini artinya
secret writing, cara penulisan rahasia. Nah, definisi lamanya di sini, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyandikan ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti maknanya lagi. Jadi kriptografi adalah di sini ya proses tadi ya merubah plain text menjadi ciphertext gitu. Sehingga yang tadinya bermakna di sini plain text menjadi tidak bermakna, tidak bisa kebaca secara langsung. Ya. Itu kriptografi. Tapi terus berkembang, kriptografi ini ternyata tidak hanya sebatas mengenkripsi pesan, tapi juga di sini memberikan aspek keamanan yang lain. Itu akan dibahas nanti ya. Jadi bahasan kita, jadi kalau dunia kriptografi dulunya hanya enkripsi. Ini ya. Kalau dulunya ini hanya enkripsi. Nah, terus berkembang kriptografi ya. Ini akan mempelajari banyak. Di antaranya ada enkripsi ya. Steganografi. Nah, ini bahasan kita nanti. Ya. Kemudian ada watermark. Marking ya. Watermarking. Kemudian ada digital signature. Nah, ini nanti akan kita bahas semuanya. Ya. Jadi perkembangan ini ternyata bukan hanya kriptografi itu bukan hanya membahas enkripsi ya. Tapi ternyata banyak ya. Kalau dulu memang iya hanya tujuannya untuk bagaimana mengamankan pesan, yaitu dengan cara mengenkripsi. Tapi ternyata terus berkembang nih. Bagaimana aspek pengamanan ini ternyata bukan hanya enkripsi. Banyak cara lain ya. Nah, inilah diantaranya yang akan kita ulas nanti. Jadi definisi barunya di sini, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga bagaimana tadi ya keamanan pesan. Itu dari Steiner ya tahun 96. Jadi bagaimana melindungi pesan ini? Yaitu bisa dengan cara enkripsi tadi ya, stegano, watermark, digital signature. Jadi bukan hanya mengenkrip, banyak cara itu. Nah, ilmu itulah yang dikatakan kriptografi ya. Algoritma kriptografi di sini adalah atau cipher ya, aturan untuk enciphering dan deciphering. Jadi algoritma kriptografi nanti ini akan mempelajari bagaimana melindungi ya encrypt dan juga bagaimana decrypt mengembalikannya. Bisa nanti berupa fungsi matematika yang digunakan ya, ada transpose perubahan bentuk ya, ada penyisipan dan lain sebagainya. Itu nanti kita ulas di pertemuan berikutnya mengenai algoritma kriptografi. Cipher tidak sama dengan kode. Nah, ini ya, kode mempunyai sejarah tersendiri dalam kriptografi. Contohnya kode di sini ya, kapal api datang. Kodenya hutan bakau hancur. Itu berupa kode, tidak ada keterkaitan. Ya. Pesannya kapal api datang. Kodenya misalkan XYZ, Vicky dan sebagainya. Gitu. Jadi di sini contoh kalau kita ya, misalkan kalau dulu kan zamannya belum banyak digitalisasi, kita mau masuk ke suatu tempat misalkan, apa kata kuncinya? Misalkan ya, bom di atas selimut misalkan. Ketika kata kunci itu atau kode tersebut ya valid benar, berarti baru bisa masuk seperti itu ya. Itu berbeda dengan cipher. Kalau cipher itu bagaimana melindungi tadi pesan kita agar bisa sampai ke tujuan yang memang seharusnya dan tidak bisa dibaca atau dimanipulasi oleh orang lain yang tidak berhak. Nah itu ya.
Kemudian ada lagi encoding. Di sini transformasi dari plain text menjadi kode. Decoding, kebalikannya transformasi atau kebalikan dari kode menjadi plain text. Ya. Buku kode atau kode book di sini dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kode. Jadi sudah ada kodenya, kayak semacam kamus lah ya. Huruf apa, kodenya apa gitu. Buku kode terdiri dari tabel lookup. Nah, lookup tadi ya. Kalau misalkan huruf A, ini tabel kodenya menjadi apa? Gitu. Jadi sudah jelas kalau pengkodean ya antara satu sama lainnya. Tapi ketika nanti cipher ya atau enkripsi itu tidak jelas. Huruf A awal dengan huruf A yang kedua dan ketiga itu bisa beda hasilnya. Berdasarkan algoritma tertentu enkripsinya. Gitu ya, itu berbeda dengan kode. Nah, kode book seperti kamus. Jadi 19456 itu adalah A. Ya, dan seterusnya. Itu sudah jelas. Pasti ketika huruf A adalah kodenya itu. Gitu ya. Berbeda dengan enkripsi. Nah, ini kode book ya. Da Vinci Code untuk memecahkan kodenya. Lalu apa? Di sini ada kunci. Kunci adalah parameter yang digunakan untuk transformasi dari enciphering menjadi deciphering tadi ya. Enciphering dari plain text menjadi ciphertext, dari ciphertext menjadi plain text, ya, deciphering ya. Jika kekuatan kriptografi ditentukan dengan menjaga kerahasiaan algoritmanya, maka algoritma kriptografi dinamakan restrict ya, algoritma restrict. Artinya kalau selama ya algoritma enkripsinya itu tidak diketahui orang lain, itu berarti aman. Ya. Dinamakan algoritma restrict ya. Berarti algoritmanya jangan diketahui orang. Nah, algoritma restrict ini sudah tidak cocok saat ini. Karena algoritma saat ini sudah banyak diketahui orang. Nah, algoritma modern, kriptografi modern di sini bergantung pada kuncinya. Jadi terserahlah algoritmanya, rumusnya itu terserah, orang lain sudah pada tahu. Tapi kebergantungan dari kuncinya, nah karena misalkan plain text huruf alam misalkan ya, itu di encrypt menjadi X2 tanya misalkan ya, YZ apalah misalkan. Nah ini ketika algoritma di sini algoritmanya ya, algoritma enkripsinya diketahui banyak orang, terserah ya ini. Tapi yang bergantung di sini ada inputan kunci ya, kuncinya. Kuncinya ini yang menjadi rahasia. Selama kunci ini tidak diketahui orang lain, berarti nanti ini tidak bisa dikembalikan ya. Jadi ini selama kunci ini tidak diketahui orang, mau encrypt ya bisa, mau decrypt juga nggak bisa. Ya. Walaupun algoritmanya sama dengan algoritma yang digunakan orang lain. Seperti itu. Ya. Nah, jadi kriptografi modern di sini mengatasi masalah ini dengan menggunakan kunci. Jadi biar algoritmanya ini diketahui orang lain terserah. Ya. Tapi kuncinya yang bersifat rahasia. Itu. Jadi ini udah bersifat public ya. Orang lain sudah mengetahui algoritmanya. Kemudian tadi ya, enkripsi dan decrypt masih hal yang sama di sini. Encrypt dan decrypt. Nah, bedanya di sini ada penambahan kunci ya. Encrypt dengan kunci tertentu menghasilkan ciphertext. Decrypt dengan kunci tertentu menghasilkan plain text ya. Sama, decrypt kunci tertentu, encrypt kunci tertentu menghasilkan plain text. Itu bedanya hanya ada kunci. Jadi algoritma untuk enkripsinya itu bebas, public ya. Kalau zaman dahulu itu algoritmanya yang dilindungi. Nah, rumusnya misalkan ini encrypt itu contohnya gimana? Kalau yang encrypt tradisional, misalkan huruf A kuncinya adalah 3. Berarti
A ini ya, misalkan B, C, D, E, F. Kuncinya adalah 3. Berarti A bergeser menjadi 3. 1, 2, 3. Jadi huruf A menjadi huruf D. Nah, itu. Ini ya. Misalkan rumusnya ini adalah A plus 3, sorry. A plus 3 ini ya. Ini adalah algoritma enkripsinya, A plus 3. Atau huruf ya, ke N plus 3. Jadi kalau ada huruf, misalkan baca, tinggal pakai algoritma A plus 3 atau N plus 3, berarti B tambah 3 ya. 1, 2, 3, berarti jadi E, A menjadi D, ya. C menjadi 1, 2, 3, F ya. Nah, A menjadi D tadi. Jadi baca di encrypt dengan algoritma yang ini menghasilkan EDFD. Nah ini antara A dengan yang pertama dengan yang kedua ini sama hasilnya. Ya, kelemahannya dari algoritma ini. Nah, jadi kita nanti ulas algoritma-algoritma untuk kriptografi ini. Ya. Oke, next. Sistem kriptografi atau cryptosystem di sini terdiri dari algoritmanya, kemudian teksnya, plain teksnya, ciphertextnya, dan kunci. Gitu ya. Jadi ada 4 bagian di sini. Sistem kriptografi, ya, melibatkan 4 bagian. Kemudian ada lagi di sini penyadap atau eavesdropper, ya. Orang yang mencoba menangkap pesan selama ditransmisikan. Gitu. Nama lainnya enemy, adversary, ya, intruder, interceptor, bad guy, dan sebagainya. Banyak. Jadi bagaimana enkripsi pesan ya yang dikirimkan itu disadap oleh seseorang. Kriptanalis di sini ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext menjadi plain text tanpa mengetahui kunci yang digunakan. Nah, kalau ini berarti si pembongkarnya, ya. Pelakunya disebut kriptanalis. Kriptanalis ini adalah orang yang menganalisa bagaimana merubah tadi ya. Oh, huruf P ini E ini kira-kira apa ya kalau dikembalikan gitu ya. Oh, ternyata kuncinya adalah tadi A plus 3 ya, berarti A min 3 atau N min 3, huruf min 3. Kita kembalikan menjadi menjadi B, A, C, A gitu. Kriptanalis nih pelakunya ya. Jadi kriptanalis ini adalah lawan dari kriptografi. Kalau kriptografi itu benar-benar orang yang legal, dia yang menyandikan. Tapi kriptanalis itu adalah orang yang tidak legal atau tidak mengetahui kunci apa yang algoritma yang dilakukan, tapi dia ingin membongkarnya, menganalisanya. Gitu. Ya. Perancang algoritma kriptografi itu disebut kriptografer. Ya. Sama lah untuk orang yang selalu memoto, ya, fotografer. Nah itu. Kriptologi, nah studi mengenai kriptografi dan kriptanalis. Jadi kriptologi di dalamnya ada kriptografi, ada kriptanalis. Nah, kalau kriptografi ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesannya. Dia orang yang mengenkripsinya agar pesan aman. Tapi kriptanalis ini adalah ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertextnya. Ini bagaimana ciphertext ini dapat dikembalikan menjadi plain text. Bagaimana ciphertext ini agar bisa kita baca, kita bongkar gitu. Ya. Nah, persamaannya apa? Di sini sama-sama menerjemahkan ciphertext menjadi plain text. Ya. Perbedaannya di sini, kriptografer bekerja atas legitimasi tadi ya, legal, pengirim atau pemesan. Kalau kriptanalis tanpa legitimasi, jadi dia pembongkarnya gitu. Ya. Kalau kita lihat sejarah di sini, kriptografi mempunyai sejarah yang panjang ya. Dari
bangsa Mesir 4000 tahun yang lalu itu sudah banyak ya menggunakan hieroglif ya yang tidak standar untuk menulis pesan. Jadi pesan ini misalkan ya seperti ini gambarnya itu mengandung makna tertentu. Gitu. Jadi bukan hal yang baru lagi ini ya. Kemudian di Yunani ya sudah digunakan juga 400 BC ya sebelum Masehi di sini. Alat yang digunakannya skytel kayak gini ya digulung. Tomorrow misalkan ya itu dikembalikan lagi menjadi acak lagi menjadi apa. Nah, kemudian secara lengkapnya dapat dilihat ya dari buku David Kahn ya, The Codebreaker. Jadi mengenai sejarah ternyata di zaman lalu juga bagaimana melindungi pesan agar pesan tersebut tersampaikan kepada orang yang tepat, tidak dimanipulasi, tidak diketahui oleh orang lain. Gitu. Nah, kalau dulu di sini kontribusinya ya pada militer karena itu ya pesan rahasia tersebut intelijen mata-mata bagaimana berkomunikasi agar tidak diketahui orang lain. Kop diplomatik, diaris ya lovers itu bagaimana si seseorang berkomunikasi dengan si cinta tanpa diketahui pihak ketiga gitu ya. Kemudian kriptografi juga digunakan untuk keagamaan ya, untuk menjaga tulisan religius dari gangguan otorisasi politik dan budaya dominan saat itu, maka dibuatlah ya kata sandi juga seperti itu. Contoh di sini 666 atau angka si buruk rupa ya di dalam kitab Perjanjian Baru, cuman saya nggak tahu juga di sini ya kodenya atau isinya seperti apa. Di India itu juga digunakan ya kriptografi oleh pecinta lover ya untuk berkomunikasi tanpa diketahui orang. Jadi kalau dari zaman dulu mungkin tidak ada ya atau masih jarang itu untuk apa disebutnya itu pelakor ya pelakor itu karena ya dia punya bahasa tersendiri untuk berkomunikasi dengan si cintanya gitu ya jadi aman nih gitu. Kemudian bukti ini ditemukan di dalam buku Kama Sutra yang merekomendasikan wanita seharusnya mempelajari seni memahami tulisan dengan cipra ya. Nah, kurang tahu juga nih isinya saya tidak terlalu dalam mengetahui. Kemudian sejarah lain tidak ditemukan catatan kriptografi di China dan Jepang pada abad 15. Nah, cuman abad ke-17 ini sejarah kriptografi mencatat korban di Inggris, yaitu Queen Mary of Scotland. Di sini dipancung setelah pesan rahasianya di balik penjara di sini ya. Pesannya terenkripsi yang isinya membunuh Ratu Elizabeth I. Jadi ketahuan nih pada abad pertengahan berhasil dipecahkan oleh Thomas seorang pemecah kode gitu. Jadi pesan rahasianya kebaca, ketahuan, ya itu akhirnya ya menelan korban. Perang Dunia Kedua, ya waktu Nazi, ya, Jerman membuat mesin enkripsi yang dinamakan Enigma. Nah ini menjadi sejarah juga ya. Enigma cipher berhasil dipecahkan oleh pihak sekutu. Jadi ada mesin untuk enkripsinya. Nah keberhasilan memecahkan Enigma sering dikatakan sebagai faktor yang memperpendek Perang Dunia Kedua. Jadi ketahuan nih rahasianya ya. Pesan tertentu diproses oleh Enigma, ini hasilnya apa? Gitu. Karena dulu yaitu bertumpu pada kekuatan si algoritmanya. Jadi bukan kepada kuncinya. Ya. Nah alatnya seperti ini. Ya, kurang lebih seperti mesin tik. Tapi ketika kita tik huruf tertentu keluarnya apa. Gitu ya. Itu sudah kayak tadi ya. Huruf A menjadi apa gitu. Sejarah kriptografi paralel dengan sejarah kriptanalisis ya, yaitu bidang ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext. Di sini sudah ada sejak abad ke-9 ya. Dikemukakan pertama kali oleh seorang ilmuwan pada abad ke-9
Namanya Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq Ibnu As-Sabah Ibnu Umran Ibnu Ismail Al-Kindi, atau dikenalnya sebagai Al-Kindi gitu ya. Al-Kindi ini menulis buku tentang bagaimana seni memecahkan kode ya. Bukunya berjudul Risalah fi Istikhraj Amma ya, Manuscript of the Deciphering Cryptography. Al-Kindi ini menemukan frekuensi perulangan huruf di dalam Al-Quran ya. Teknik yang digunakan Al-Kindi kelak dinamakan analisis frekuensi. Jadi frekuensi kemunculan hal yang sama gitu. Yaitu teknik untuk memecahkan yaitu teknik untuk memecahkan ciphertext berdasarkan frekuensi kemunculan karakter dalam pesan. Gitu. Kayak tadi ya, huruf A ini menjadi D, ada A lagi menjadi D. Nah, ketahuan nih bahwa ini huruf adalah A ya, huruf yang sama. Itulah contoh sederhananya. Ya. Aplikasi enkripsi dekripsi di sini pengiriman data melalui saluran komunikasi, data encryption on motion. Kedua, penyimpanan data di dalam disk storage atau disk encryption at rest ya. Aplikasinya di sini. Data encryption on motion, sinyal ditransmisikan dalam percakapan handphone. Nomor PIN kartu ATM yang ditransmisikan ke mesin ATM ke komputer bank. Nomor PIN kartu kredit pada transaksi e-commerce di internet, itu seperti kata kunci ya, atau tadi kuncinya untuk melakukan transaksi gitu. Nah, kalau yang data encryption at rest berarti itu yang sudah disimpan, contoh dokumen teks ya. Plain teksnya ketika saya berjalan, ciphertextnya bla 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 ya. Seperti ini. Dokumen gambar ada Lena ya, menjadi ini gitu. Tidak terbaca ya, tidak terlihat, ini dokumen Lena BMP ya. Basis data sama lah, kalau ini basis teks ya, di-encrypt menjadi seperti ini. Nah, kehidupan kita saat ini sudah dikelilingi kriptografi sebenarnya ya, tanpa kita sadari, mulai dari ATM, tempat mengambil uang ya. Bagaimana kita masuk? Masukkan kartu ya, itu adalah kuncinya pertama. Kemudian yang kunci yang kedua adalah PIN-nya gitu ya. Apabila PIN tersebut dengan kartu cocok, bisa masuk kan. Handphone sama ya. Di handphone ini sudah banyak aplikasi encrypt ya. WhatsApp itu end-to-end encryption, itu sudah tanpa disadari ya, antara saya dengan pengirim atau kebalikannya itu sudah di tengahnya dienkripsi, sehingga orang yang menyadap percakapan di WhatsApp itu sudah terenkript ya. Suka melihat kan, end-to-end encryption artinya antara user, pengirim dan penerima itu sudah terenkripsi. Komputer, internet, gedung bisnis sampai ke pangkalan militer ya, sudah melakukan kriptografi. Nah, kemudian tadi berbicara kunci. Kunci ada yang simetri, ada yang asimetri ya. Artinya di sini kalau symmetric key kriptografi itu adalah kunci yang sama digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi. Jadi proses menyandikan dan mengembalikan itu menggunakan kunci yang sama. Ya. Jadi kita lihat di sini istilah lainnya adalah algoritma konvensional, ya, karena kuncinya sama. Nah, contohnya algoritmanya adalah di sini DES, Data Encryption Standard, Legendile, ya, Blowfish, IDEA, ya, Ghost, RC2, RC4, RC5 dan sebagainya. Itu kuncinya sama, mau membuka atau menutup ya, mau encrypt mau decrypt. Nah di sini kunci yang sama ketika proses enkripsi, begitu juga kunci yang sama proses dekripsi. Itu symmetric key. Sekarang ada lagi kriptografi kunci near symmetric atau asimetrik ya.
Asymmetric key artinya di sini kunci yang untuk mengenkripsi dengan decrypt itu adalah dua kunci yang berbeda. Nama lainnya adalah kriptografi kunci publik. Karena kunci ini bersifat publik. Jadi untuk enkripsi publik ya kuncinya, silakan mau enkripsi. Sedangkan untuk decryptnya, nah ini ada secret key atau private key. Jadi kunci yang bersifat privat untuk membukanya. Jadi kuncinya adalah kunci yang bersifat private, itu kunci yang berbeda untuk mengencrypt dengan mendecryptnya. Nah, nanti lebih jauh kita ulas lagi berbagai macam algoritmanya. Kriptografi kunci publik dapat dianalogikan sebagai kotak surat yang terkunci dan memiliki lubang untuk memasukkan surat. Nah, jadi kita analogikan kotak surat ya, itu ada gemboknya. Jadi tidak bisa kita membuka sembarangan. Tapi untuk memasukkan suratnya kita bisa karena ada lubangnya ya. Nah, taruh itu adalah kunci publik, untuk memasukkan surat siapa aja bisa. Tapi untuk membuka gemboknya ya, itu hanya dimiliki oleh pemilik suratnya ya. Pemilik kotaknya siapa? Saya yang hanya bisa membuka kotak surat tersebut gitu. Jadi setiap orang dapat memasukkan surat ke dalam kotak surat, tetapi hanya pemiliknya saja yang bisa membukanya gitu ya. Nah, di sini original data itu di-encrypt melalui atau menggunakan public key, kunci publik. Nah, dibukanya itu hanya orang yang memiliki kunci private-nya. Gitu. Ya, berbeda dengan tadi simetrik ya. Kalau asimetrik ini keuntungannya tidak ada kebutuhan untuk mendistribusikan kunci private sebagaimana kunci atau symmetric key. Kalau symmetric key artinya kita harus mengirimkan kuncinya juga ya kepada penerima sehingga kuncinya sama ya. Nah, kalau ini tidak usah. Silakan kuncinya bersifat publik, mau diakses oleh siapapun. Tapi yang membukanya khusus orang yang mengetahui atau punya kunci private-nya. Kunci publik dapat dikirim ke penerima melalui saluran yang sama dengan saluran yang digunakan untuk mengirim pesan. Nah, saluran untuk mengirim pesan tidak aman. Artinya ketika ini kirim pesan yang sudah ciphertext, ini kuncinya. Nah, di tengah-tengah ketangkap dua-duanya ya, kuncinya ada, nah udah selesai gitu. Ya. Kedua, jumlah kunci dapat ditekan, artinya hanya sedikit terbatas ya. Kalau tadi public key atau kunci simetrik itu sebarannya banyak ya, kita kalau mau ngirim ke 5 orang lah taruhlah, itu berarti 5 kunci harus dikirim ke masing-masing gitu. Nah, kalau ini near symmetry itu nggak usah ya, masing-masing punya kunci. Nah, layanan yang disediakan kriptografi diantaranya di sini adalah confidentiality ya. Jadi aspek keamanan yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Aspek-aspek keamanan. Confidentiality artinya layanan yang digunakan untuk menjaga isi pesan dari pihak manapun yang tidak berhak ya, kecuali orang yang mempunyai kunci atau orang yang benar-benar berhak gitu, yang dapat membacanya di situ. Digambarkan di sini yang di tengah digambarkan di sini yang di tengah tidak bisa membaca isi pesannya gitu. Kedua adalah integrity itu ya. Layanan yang menjamin bahwa pesan itu tidak dapat dimanipulasi atau dirubah ya. Jadi kemudian hal lain, apakah pesan yang diterima masih asli atau tidak, artinya tidak mengalami perubahan ya. Kemudian aspek lain, autentikasi. Kita untuk melakukan autentikasi, layanan untuk mengidentifikasi kebenaran pihak-pihak yang berkomunikasi atau user authentication untuk mengidentifikasi kebenaran sumber pesan atau data origin authentication. Apakah benar pesan yang diterima ini dari
pengirim yang benar gitu ya. Benar nggak ini sih dari si tukul gitu. Itu kriptografi bisa membuktikan itu. Kemudian yang lainnya adalah NIR penyangkalan atau non-repudiation di aspek ketujuh ya. Layanan untuk mencegah entitas yang berkomunikasi melakukan penyangkalan. Saya tidak berkomunikasi. Ini buktinya ya. Tercatat nih timestampnya, usernya siapa gitu. dalam data atau hal yang sudah dienkripsinya. Udah selesai ya, itu untuk dasar kriptografi. Nah, lebih jauh dan nanti di pertemuan berikutnya kita akan ulas mengenai algoritma kriptografi ya. Sekian dulu yang dapat saya bahas kali ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.